Antikristus itu, penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani, yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Kami umat Islam, semua umat Islam itu percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Bang Suma datang sebagai manusia, Bang Herdi datang sebagai manusia, Yesus datang sebagai manusia. Nah, yang masalah di internal saudara. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Orang Kristen itu cuma modal terjemahan. Nah, Anda itu bani terjemahan yang sesungguhnya. Coba buka di Yohanes. Sebenarnya Yesus itu datang dalam rupa manusia. Coba buka di Yohanes 1 ayat 14. Nanti kita cari tahu antikris itu siapa. Antikris ini bisa datang dari dalam, bisa datang dari luar. Tapi nanti pada akhir zaman ini pemimpin tunggalnya satu. Nah, sekarang coba buka di Yohanes 1 ayat 14. Tahu nggak, coba situ bahasa aslinya itu manusia itu apa? Itu sars. Datang di dalam daging. Oke, di Filipi itu datang di dalam rupa manusia. Nah, ini orang Kristen sendiri pun tidak mengerti rahasia ini. Apa maksudnya rupa manusia? Nah, di Alkitab di Perjanjian Lama kalau dilihat itu masuk ke terminologi aslinya, diksinya Allah bukanlah manusia. Nah, ini kan Muslim sering bilang begitu, kan bukan manusia. Emang benar di sana bahasa aslinya itu Adam. Jadi Allah itu bukan Adam. Adam itu artinya dari tanah. Makanya Sang Logos, Firman, Yesus itu dibilang datang menjadi daging. Di dalam rupa manusia, rupanya seperti ini, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Nah, sebelum dia menjadi daging, berkenosis di Filipi itu namanya kenosis ya Bang ya, mengosongkan diri dari high dimensi kerajaannya Throne of God itu turun ke dunia bawah, dunia Asia, yang kita terikat dengan ruang dan waktu ini. Nah, sebelum dia menjadi daging, dia apa? Dia apa? Ya, menurut dari saya ini dia apa? Di Perjanjian Lama Allah itu disebut roh, tapi bisa bermanifestasi mau jadi tiang awan, mau jadi tiang api, mau api, terserah. Jadi sebelum Yesus datang sebagai daging, dia roh. Ya. Nah, terus Anda sebelum jadi daging apa? Ada satu ayat yang mengatakan, Yesus bilang, aku datang bukan dari dunia ini, bukan dari bawah. Ya, sama dong pernyataan Yesus Yohanes 17:14. Sama seperti mereka bukan dari dunia ini. Ya, tetapi Allah pada mulanya itu bukan daging kan, tidak diciptakan. Tuhan tidak pernah terbentuk menjadi apapun. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ya memang benar, kan dia kausa prima. Iya, artinya Yesus bukan Tuhan kan? Sekarang pertanyaan kan begini, kan tadi poinnya dia tidak dibentuk. Yang membentuk itu siapa? Dia memang tidak ada yang membentuk Tuhan. Jadi dia bentuk dirinya sendiri. Jadi maksud saudari, Tuhan membentuk dirinya menjadi makhluk gitu? Makhluk itu apa? Ya Yesus. Yes. Salah, kamu definisi saja sudah salah. Coba buka kamus. Makhluk itu apa? Makhluk itu ciptaan. Ya, Yesus kami bukan ciptaan. Loh, kami tidak pernah mengatakan Yesus ciptaan. Iya, tidak pernah mengatakan Yesus ciptaan karena Yesus harus jadi Tuhan. Ini yang iblis ajarin. Yesus itu Tuhan, padahal dia ciptaan. Coba Anda lihat dalam Yohanes 5 nomor 26. Coba lihat. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Iblis di padang gurun. Coba, jangan dulu ke situ. Kristen aja belum ngerti itu. Kristen aja belum ngerti itu. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan. Jadi Yesus itu kembali hidup karena diberikan hidup. Kepada tema kita iblis, iblis. Jangan dulu melebar iblis kan kemari. Udah jelas. Kenapa Anda tidak membantah pernyataan Yesus bahwa Yudas itu adalah iblis? Kok lari kemana-mana? Kalau ya, itu yang Anda ingin jadikan tema. Itu adalah iblis, keturunan iblis, anak kebinasaan. Lalu kenapa? Kenapa larinya hubungannya Yesus itu Tuhan atau tidak? Kan itu sudah lari sekali.
Faktanya Yesus ditangkap oleh Romawi, iya kan? Berkat siapa? Yudas kan, si iblis ini kan? Itu sudah dibuat Di mana dinubuatkan Tuhan dibunuh manusia? Di mana? Makanya baca perjanjian lama dulu. Iya, jangan ajarin saya, saudariku. Di mana Tuhan dinubuatkan mati, di mana? Bang Juma sudah baca perjanjian lama? Oh, Semua. perjanjian baru, bukan perjanjian lama itu. Oh Itu ya perjanjian sudah baru ya, maksudnya. pantas di situ masalahnya ya. Sampean cuma baca Ya, mana di Anda salah. Kitabnya orang Yahudi itu perjanjian baru. Kristen nongol dari barat mengatakan mengklaim Bang Juma sudah kitabnya orang mengakui. Yahudi itu perjanjian lama. Mana di dalam perjanjian barunya Yahudi Iya. bahwa Tuhan Bang Juma datang sekarang menjadi mengakui manusia ya. dibunuh manusia, di mana? Tadi sudah direkam ya. Bang Juma mengakui tidak membaca perjanjian lama. Betul? Kapan saya katakan itu? Saya Oke, katakan sekarang saya perjanjian tanya, lama yang Anda sebutkan sekarang itu saya perjanjian tanya, baru. Sekarang saya Inilah tanya ulang. Kristen Sudah baca perjanjian ya karena lama sudah pun? menjadi wakil iblis mengatakan kitabnya Pertanyaan. Yahudi perjanjian lama. Siapa yang Pertanyaan mengajarin enam. Anda? Baca Pertanyaan perjanjian saya, lama pun siapa enggak? yang mengajarin saudara kitabnya Enggak. Yahudi adalah perjanjian lama? Nggak Coba. dijawab. Siapa? Kan Siapa yang sekarang ngajarin Anda? Oke, sekarang ini Iblis kita kan berbicara. yang ngajarin Anda? Kan memegang tanah, kita memegang perjanjian lama dan perjanjian baru. Kembali ke Kenapa? topik. Enggak, pertanyaan saya, siapa yang mengajarin Anda kalau kitabnya Bisa Tuhan kembali yang ke datang topik, kepada dah. Bani Israel itu perjanjian lama? Yang ngajarin Anda siapa? Kok yang ngajarin siapa? Yesus itu Loh, masih memimpin dari Jawab perjanjian lama. dong, Makanya jawab itu dong. tidak nyambung. Jangan Anda menyembunyikan pesan-pesan yang ada di dalam diri Anda Itu di dari kanon. Dajjal yang Anda Itu bahas di tadi. kanon. Ah, Oke, nice. mana kitabnya Tapi Bang Yahudi Juma kan mengatakan sudah bahwa kitab mengakui Yahudi bahwa itu Bang ada Juma perjanjian itu nggak lama baca mana? Perjanjian lama. Nggak ada Sekarang perjanjian kita lama, bicara. nggak ada Oke. perjanjian lama. Yang Ya ada sudah, adalah berarti perjanjian tidak bisa baru. nyambung, brother, tidak bisa nyambung. Dengarkan, karena kamu tidak Yeremia membaca perjanjian 31:31 itu adalah perjanjian baru. Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Akan. Apa perjanjian baru itu? Hukum Taurat. Ya akan. Ya. Memang betul akan. Oke. Hah. Oke, di Zakaria 12 loh. Tanya dulu dia, Tuhannya yang mana? Kan ada berapa Tuhan di Kristen itu? Ada tiga. Udah, Yang nggak mana usah. Tuhannya? Topiknya apa itu? Tuhanmu siapa? Jangan hanya Mobil modal Yesus bertanya dong. Bapak bukan? Jangan Enggak, modal kita tentuin dulu. bertanya. Iya, lu Mari kita tentukan kondisi Tuhan lu yang apa ininya. benar. Tuhan yang benarnya tak ada. Ayo, berani nggak kalian? Waduh, emosi dia. Kan guru dah. Apa tuh? Emosi nih. Enak. Wahyu 5 nomor 6 ini. Timer. Tuhan nih. Timer. Tuh. Apa tadi topiknya Tuhan yang benar Tuhan. yang mana? Oh. Gitu ya. Tuhan Mari yang kita benar, buktikan. Tuhan yang benarnya tak ada Oke. dan benar. Bisa? Oh, Oh Bisa? ya. oh yang Ya. iya, oke. 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 Baik. Oke. Iya, cuma. Oke. Oke. Tuhan bisa. yang benar. Oke. Tuhan yang benar. Bisa, Ternyata bisa. ada. Mm-mm. Bukan Iya. Tuhan Omdo ya. Bisa? Ya. Oke. Oke. Bisa. Apa sih yang tidak bisa? Dari Islam Oke. itu bisa semua. Ya udah, Teng 3 menit duluan mobil Udah, silakan. jangan Sampai terlalu 47. panjang kok. Oh ya udah, 2 menit Iya, sampai silakan, 46 silakan. silakan. Tapodanga guru aku Silakan. tapodanga aku mesoni upanoi. Oke, Zuma. Kita edukasi aja. Mudah-mudahan masih Oke. bisa sehat orang ini. Biar yang di Yo, bawah. sampai 47 nih, udah 45 cepat. Oke, itu bisa. Iya. Saya bisa membuktikan Tuhan saya itu ada dan nyata ada. Dia itu datang ke dunia dengan firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Iya. Oke. Oke? Itu Iya. aja dulu. Oke. Oke. Si Zuma silakan. Ya cepetan itu udah, ini menit 45, lu pembukaan sampai Udah, menit 47 iya, cepetan. Saya orangnya to the point. Oke, si Zuma pakai data. Apa bukti Allahmu Tuhan? Oke, sekarang gurunda ya. Oke, Gurunda silakan sampai 48. Iya. Jadi Tuhan kami itu laisa kami slihi syai. Tuhan kami itu tidak serupa dengan makhluk. Sehingga Tuhan kami itu tidak bisa digambarkan, laksana menggambarkan makhluk. Tuhannya Yahudi juga sama. 2 Samuel 7:22. Laisa kami slihi syai. Tuhan itu maha besar, tidak bisa digambarkan seperti apapun. 1 Tawarik 17:20.
Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Kalau Laisa kalau kamitslihi kalau syai'. bisa kamu jelasin Yeremia dengan 10 ayat. nomor 6. Sabar. Jangan potong. Sabar. Itu lihat timernya, lu gak lihat ada timer di atas. Enggak, saya tanya sebentar. Yeremia 10 nomor 6. Itu kitab Tidak ada yang sama seperti Tuhan. kitab Zuma Engkau ini apa? besar, namamu besar, dan engkau Oh, adalah mau ngajak TikTok ya? Ya udah TikTok aja ya, nggak pakai timer. Lu yang minta ini. Iya dong. Oke. Kan makanya tadi saya 1 menit aja udah oke. cukup loh. Yang saya tanyakan, Oke. apa bukti Allah itu ada? Kan sudah saya buktikan Tuhan saya itu ada. Ya, alam semesta ini bukti adanya Allah. Lah, Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Itu Oke. bukti adanya Allah. oke. Ya. Saya juga begitu. Oke. Saya juga begitu. Mana buktikan pengakuan Yesus dia pencipta alam semesta. Yohanes 1 Waduh, ayat kena 3. dia. Pengakuan Yesus bukan pengakuan Yohanes. Aduh. Pengakuan Yesus Yesus. itu firman yang menjadi manusia. Pengakuan Yesus, akulah yang menciptakan langit dan bumi. Kamu sekarang tunjukkan kepada Lo kok saya. malah lu yang kabur-kaburan mobil Yohanes 1 itu perkataan Yohanes, yang gurunya minta perkataan Yesus. Saya tadi sekarang kan kalian itu membuktikan apa bukti Allah kalian itu ada. Kalau hanya ngomong dia pencipta langit dan bumi. Loh, apa buktinya? Ini alam semesta, kamu ada karena adanya Allah. Oke, Allah yang oke. menciptakan kamu. Kamu pikir Yesus? Oke. Buktikan. Oke. Buktikan kalau Yesus mengatakan akulah yang menciptakan, aku malah pencipta. Coba. Jangan bawa ke Yesus dulu. Jangan ke bawah Yesus. Loh, Tuhanmu kan Yesus. Tuhanmu Yesus. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Enggak masalah panas. Ya kamu yang panas, Tuhanmu kan Yesus. Oke, Saya tanya, mana dalilnya Yesus menciptakan? Kan gitu. Kalau Tuhanku kan jelas. Oke. Dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 4, Tuhanku mengatakan, dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Nah, mana pengakuan Yesus bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi? Mana dalilnya? Silakan baca Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Mobil ini rusak mesinnya ini. Kan minta dalil kan? Kalian minta dalil kan? Iya, mana dalilnya? Akulah yang menciptakan langit dan bumi, mana? Kan di situ kan Yesus mengaku Tuhan. Kalau Tuhan itu pencipta Mana? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, Rabban wa Maran. Tuhan, Maran, bukan Alaha, tapi Maran dalam bahasa Ibrani. Kurios. Dasar otak tumpul. Lah, Bukan Theos di situ, bukan Alaha, tapi Maran, Kurios. Gurunya minta pertanyaannya itu. Itu kurios. Ya, mana tadi Itu sama nggak nyambung seperti juga. itu. Iya. Mana Yesus Nyambung. menciptakan langit dan bumi? Kalian itu Kalau ikut Allahku, panas. kalau Tuhanku dengarkan, Satu-satu Tuhanku. dong. Satu-satu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Datanya mana? Tsumma stawa 'alal arsy. Jelas ini dalil. Ini dalil. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Iya, apa yang ada di betul, antara keduanya. saya tahu. Mana dalilnya? Yesus yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Mana dalilnya? 1, Masalahnya. 2, Masalahnya Juma. 2, Tuh, 3, kepanasan kan? Kepanasan. 3, Ada. 3, Sama ini, 3, kepanasan kan? 3, 4. Mana dalilnya? Dalilnya ada. Iya, dalilnya Yohanes mana? 1, Menciptakan Yohanes Mana 1. dalilnya Yesus menciptakan? Oke. Kan kau mengatakan Tuhanmu nampak, Tuhanmu datang jadi manusia, jadi mayat, dibunuh sama manusia. Itu kan kamu mengakui Tuhanmu nampak, kelihatan, terlihat, diludahi, diseret, ditampar, kan gitu. Nah sekarang Tuhanmu yang dihadiahkan oleh iblis ini kepada Kristen, mana pengakuannya bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi? Mana?
Begini aja, kasih timer 1 menit. Dia si Suma kan ngerengok. Tadi lu yang cantik. Saya bilang 1 menit. Aduh, parah ini teman. Bolak-balik lah. Parah. Saya 1 menit. Ayo. Saya diblokir. Saya diblokir tadi di komal para pendeta gara-gara mereka tidak mampu menjawab pertanyaan ini. Kamu ngomong sendiri. Saya diblokir gara-gara materi ini loh. Kalian Enggak, saya diblokir. Buktinya. Yesus berkata begini. Yesus berkata begini, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Akan tetapi salah seorang di antara kamu adalah iblis. Iblis ini Yudas. Yudas ini kemudian menghadiahkan Tuhan kepada kalian. Paham enggak? Nah, mana pengakuan Yesus Tuhan yang dihadiahkan oleh iblis ini bahwa dia pencipta langit dan bumi? Mana? Orang yang akan kucium itu adalah Yesus dan tangkaplah Yesus. Nah, mana pengakuan Yesus bahwa dia pencipta langit dan bumi? Ini Tuhan yang dipaksakan ini. Ayo. Berarti dia ngomong mulu, nggak sadar. Mobil Dia ngomong rusak mulu. mesinnya ini. Ngomong mulu dia nggak sadar di Buka mute. mic-nya, Dek. Buka mic. Jangan Biasa dia ngamuk itu, dia ngamuk. Kenapa Pasti nangis? ngamuk. Tengoklah. Kalian nangis lu. Kenapa nangis katanya? Enggak, kalian Nangis nangis kan? siapa? Kalian, kan saya udah bawa data Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 13 ayat 13. Di situ kan Yesus mengaku Tuhan. Yohanes 1 ayat 3, mana ada Yesus di situ? Lah, Mana? Yesus itu firman. Mana ada Yesus di situ? Manusia. Di mana dikatakan Yesus itu firman? Yesus itu daging, tuyul. Ya iya, daging apa? Aduh. Oke, kalau saya tanya sekarang daging apa? Daging apa? Manusia. Manusia. Daging ikan. Kalian itu memang panasan kan? Daging apa? Daging manusia Ini. katanya. Enggak, masalahnya sekarang. Udah, kau belajar dulu. Belajar apaan? Kalian itu takut. Dia nggak ngerti. Dia cuma Kan, begitu. Belajar dulu, belajar. enggak, masalahnya sekarang. Kamu Masalahnya belajar. sekarang. Mari satu-satu diskusi. Jangan ini keroyokan loh. Lu nggak apa Kan siapa yang keroyok kamu? Tadi Ya nggak mau kasih. Kan cuman saya sendiri di sini. Wah, rusak Oke, juga oke. otakmu ternyata ya. Oke. Di Pakai logika. samping narasimu Mari kita iman pakai logika. rusak, ternyata otakmu juga. Pakai logika. Apakah kamu percaya Iya, kalau iya. orang itu hanya ngomong doang tanpa bukti? Iya. Ya buktinya ada alam semesta ini. Aduh, soalnya Itu sudah masalahnya, masalahnya agama lain juga begitu mengatakan. Agak. Agama lain kenapa? Mana di dalam agama lain yang menciptakan adalah Tuhan mereka? Mana dalilnya? Tunjukkan Saya saya. termasuk agama saya. Tapi agama saya lebih. Ya mana dalilnya Yesus menciptakan? Hoi! Yohanes. Mana dalilnya Yesus menciptakan? Mana? Yohanes 1 ayat 3. Mana? Yohanes 1 ayat 3. Yohanes ayat 3 apa? Yohanes ayat 3 apa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini bukan Yesus. Dia di sini bukan Yesus. Tuh nangis tuh. Mana dalilnya? Yesus saja belum ada di sini. Jelek banget kau sih. Yesus belum ada di sini. Guru Jangan ngerocos, jangan Yesus belum ada di sini. Buktikan sekarang. Ya, buktikan. Mana? Kan saya sudah buktikan. Apa buktikan apa? Ya, Mana buktinya? Yesus menciptakan langit dan bumi mana? Yohanes 1 Itu aja ayat buktikan 3. dulu. Itu aja jawab dulu. Udah, jawab Yohanes itu. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ini yang menciptakan ini firman yang keluar dari mulut Allah, kalam yang melekat pada diri Allah. Yesus yang kutanya ini Yesus. Kenapa? Panas. Yesus yang kutanya Yesus. Yesus itu nanti di data nomor 14 baru ada. Firman itu telah menjadi Yesus. Ya itu, betul. Nomor 14 baru ada Yesus. Firman-Nya. Nomor 3 itu bukan Yesus di situ. Di situ kalam. Tuhan yang punya kalam, bukan Yesus. Mobil rusak. Menangis lu ya. Kan kamu gak bisa jawab kan? Kalau Anda begini. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Terus kayak mana caranya dia mau menciptakan? Kalau dia tidak bisa berkata-kata dari mulutnya sendiri, gimana caranya? Lalilah pisang. Nggak bisa berkata-kata dari dirinya mau menciptakan. Kemana ceritanya? Oke, Nah, tuh, kalau itu aja itu. begini aja. Kalau Yesus firman,
Kenapa Yesus mengatakan segala firman yang telah kau berikan kau berikan kepadaku? Masih menerima firman. Itu apa? Oke, kasih timer 1 menit. Kasih timer 1 menit. Soalnya kalian kan ngerocos, kepanasan kalian. Coba yang ngerocos mulu. Kalau kalian tidak kepanasan, kenapa ngerocos? Itu aja dulu. Iya. Loh, dengarkan. Mobil rusak, dengarkan. Masalahnya kan pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya, mana pengakuan Yesus bahwa dialah yang menciptakan segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi? Mana pengakuan Yesus yang mana? Iya, kan udah saya kan. Matius 19 ayat 4 Ahi. Tuh kepanasan Jawab kalian. Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Itu Yesus yang cipta gitu? Seakan-akan karena hanya sendiri di sini kalian itu Yesus gitu? Memalukan loh kalian ini. Mobil, gini loh. Kalau mau akademis, kalau ditanya mana buktinya, dengerin dulu. Dengerin dulu. Kalau ditanya mana ayatnya, kamu langsung berikan. Oh ayat ini, nomor pasal ini, nomor ini gitu loh. Mana ayatnya? Ayatnya Yohanes 1 ayat 3. Mana Yesus? Ada nggak tulisan Yesus? Ini bukan pengakuan Yesus, ini pengakuan pengarang. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, harusnya. Dengarkan, harusnya segala sesuatu dijadikan oleh aku. Karena kami tidak terima loh. Coba satu, ayo siapa yang ini? Zuma atau siapa? Kenapa kok bisik-bisik? Gak usah bisik-bisik. Kenapa kok bisik-bisik? Kau nyolong itu IP-nya orang kah? Enggak masalahnya sekarang kalian Ya ampun. Tuh kan kepanasan wifi tetangga dipakai, bayar dong. Mobil rusak ini, mobil rusak. Teman-teman, biarkan digulung dulu sama Bang Zuma, biar dia ngerasa nggak di ini, biar dia ngerasa nggak di itu. Ya, biar sama Bang Zuma. Biar mute aja dulu. Saya minta 1 menit aja. 1 hari. 1 menit. 1 hari. Saya minta dalil pengakuannya. Berikan waktu saya 1 menit. Berikan waktu saya. Tuh kan, salah kan dijawab aja TikTok udah. Itu dijawab aja pertanyaan lagi cuma itu. Mana pengakuan Yesus? Dia itu mana pengakuan Yesus? Dialah sang pencipta langit dan bumi. Mana pengakuan Yesus? Oke, diam. Kalian diam ya. Jangan panasan dong. Itu aja fair, lebih fair. Pengakuan Yesus itu dia itu sebagai pencipta langit dan bumi udah jelas itu. Di mana? Yohanes 1 ayat 3. Itu bukan pengakuan Yesus. Yesus itu kan firman. Itu narasi sang penulis. Itu narasi penulis, bukan ucapan Yesus. Ini membedakan ucapan Yesus sama narasi aja nggak bisa kok debat loh, heran saya. Oke Sugi. Kalau saya tanya sekarang, apakah isi Al-Quran itu berkata apa? Coba. Biarin. Itu narasi. Ngerti, narasi penulis. Sama juga. Sekarang yang diminta itu mana ucapan Yesus? Oke, ya kalau saya tanya balik, itu isi Al-Quran itu perkataan Allah atau apa? Nah itu kan kalian kejam apa? Di mana ada nggak? Kan udah saya jawab. Yohanes 1 ayat 3. Bukan itu narasi, itu bukan perkataan Yesus. Apaan? Terus kalau saya tanya balik, itu mana perkataannya Yesus? Mana perkataannya Yesus? Ya itu kan firman menjadi manusia. Itu Yohanes 1 ayat 3. Ya oke, silakan firman baca. menjadi manusia. Oke, kata Yesus. Yohanes 1 ayat 3. Segala firman yang telah kau berikan kepadaku, telah kau sampaikan kepada mereka. Firmannya apa itu? Aduh, kamu ini gimana sih? Kan udah jelas. Kalian kepanasan lu. Siapa itu yang udah bersama saya? Lu bilang katanya Yesus itu firman. Dia ini nggak bisa membedakan mana narasi, mana ucapan Yesus. Sugi, kamu bodoh sebenarnya, Sugi. Itu lu kalau kok saya bodoh tanya gimana? Ini jelas narasi, ini narasi penulis. Kalau ini ucapan Yesus akan ditulis tinta merah. Kalau kamu tidak bodoh, ini tinta hitam, goblok. Narasi sama ucapan Yesus aja nggak bisa kok dibilangin goblok. Kalau mati goblok jangan ikut debat. Bahaya loh kalau guru saya mengatakan kepada orang goblok, biasa langsung pusing kepalanya, jadi gimpi loh. Enggak, masalahnya biasa kalian kalau enggak, dia menghujat duluan, dia ngatain bodoh, ngatain tolol. Ya kamu goblok nggak bisa membedakan mana narasi. Kalau guru saya sudah ngatain orang goblok biasanya kepalanya gepeng.
Oke, Sugi, kalau saya tanya sekarang, Ngeri, betul. itu isi Al-Qur'an Enggak itu tadi gini perkataan Allah atau apa? Perkataan Allah. Gua sebagai penengah nih mobil. Walaqad khalaqnas samawati Benar, wal yakin? ardh. Dan sungguh aku telah menciptakan langit dan bumi. Kalian, Yesus itu waduh, sama adalah sekali firman. tadi kalian itu nggak bisa jawab saya. Tahan dulu, Kamu itu hanya klaim. Biar Bang Andre, biar sama Ijma Bang Andre. Allah berkata, walaqad khalaqnas samawati wal ardh. Iya. Dan sungguh aku telah menciptakan langit dan bumi. Mana pengakuan Yesus klaim seperti ini? Mana? Itu klaim, apa buktinya? Mana? Allah itu ada. Buktinya apa? Itu hanya Mana klaim? Saya juga minta klaimnya Yesus. Mana klaimnya Yesus? Sebelum saya robek mulutmu sampai kuping, mana klaimnya Yesus kalau dia menciptakan? Mana? saya juga bisa mengatakan aku pencipta Tu robek mulutmu sampai kuping baru kau tahu rasa. Saya minta klaim Yesus bahwa dia menciptakan langit dan bumi, mana? Itu Mana? jelas. Kejadian 1 ayat 3. Cara Kok kenapa ke kitabnya Yahudi kau? Banyak dalilnya saya banyak bawa. Kejadian Lama-lama ku sobek betul. Kemudian Di dalam kitab Kejadian, Yesus itu jadi kencing aja belum. Kalau kamu bilang dia menciptakan langit dan bumi, jadi kencing aja belum Yesus tuh di situ. Iya itu sebelum dia itu ke dunia. Alah, kata siapa? Mana kata Yesus? Ya kata saya. Belum apa Aku minta dalilnya. Yesus mengaku pencipta, di mana dalilnya? Ini mah namanya mobil penyedot WC ini. Jangan siapa apa ini tidur mobil aja. penyedot WC. Oh enggak, bukan tidur. Kalian tuh takut kejang-kejang. Kalian tuh kejang-kejang loh. Kau itu kayak orang modera itu suaramu. Enggak Kayak orang masalah modera sekarang. itu. Kalau kalian Bisik-bisik tidak kejang-kejang, marilah diskusi satu-satu. Siapa yang diskusi sama saya? Iya, saya. Kalian nggak lucu. Ini Iya, hostnya. dan tadi lu Iya. ngomong mulu lo. Ayo, Iya, hostnya sekarang. Hostnya sekarang yang ngomong. Oke, oke, saya tanya, apa bukti Allah itu hebat dari Tuhan saya? Apa bukti Allah itu hebat daripada Tuhan saya? Tuhan saya bisa mematikan orang mati, Lazarus. Tuhan Allah apa? Nih dengerin. Hebatnya Tuhan saya. Apa? Hebatnya Tuhan saya bisa memberikan contoh bahwasanya ada orang bego seperti kau di dunia ini, makanya harus belajar. Aduh, parah ini. Itu kalian kan nggak bisa jawab kan? Sabar. Gurunda lagi istirahat ya, Nangis kan? Gini. Nangis. Tuhanmu di Wahyu 5 nomor 6 bertanduk 7 bermata 7. Wahyu 12 nomor 3 yang bertanduk 7 itu naga. Wahyu 12 nomor 9 naga itu iblis. Apa coba kau jawab? Wahyu 5 nomor 6. Tuhanmu bermata 7 bertanduk 7. Coba kamu jawab. Tuhanmu bermata Tuhanmu Wahyu 5 nomor 6 bermata 7 bertanduk 7. Yang bertanduk di dalam Wahyu 12 nomor 3 itu naga. Naga itu di dalam 12 nomor Wahyu 12 nomor 3 itu iblis. Tuhanmu siapa berarti? Siapa Tuhanmu? Saya benar-benar Siapa Tuhanmu di Wahyu 5 nomor 6 itu? Udah dengar. Wahyu 5 nomor 6, Wahyu 12 nomor 3, Wahyu 12 nomor 9. Iblis itu. Ya udah dengar. Coba jawab. Ya udah dengarkan dia. Silakan. Bukti Tuhan saya hebat bisa membagikan orang mati. Wahyu 5 nomor 6, Tuhanmu yang diutus itu bermata 7 bertanduk 7. Wahyu 12 nomor 3 yang bertanduk 7 itu naga. Ya kan, yang bertanduk 7. Nah, Wahyu 12 nomor 9 naga itu iblis. Naga itu iblis. Berarti Tuhanmu apa? Coba kamu jawab. Jangan lari topik. Jangan lari topik, itu Tuhanmu kan. Masalahnya sekarang apa bukti Allah itu hebat dari Tuhan saya? Pada saat sekarang Tuhan Anda membangkitkan bentar, orang mati. Ardi sebentar. Jadi gini, coba kamu tunjukkan sang pencipta langit dan bumi. Coba. Kan iya, mana dalilnya? Yohanes 1 ayat 3. Apa bunyinya? Dia yang menciptakan segala sesuatu. Siapa yang menciptakan? Firman yang menjadi manusia itu. Mana disebut Yesus itu? Mana? Coba Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Gak ada disebut Yesus, itu perkataan Yohanes. Ya iya, ketika dia datang kedua namanya Yesus. Dia duduk di sebelah kanan sebagai manusia. Dia duduk di sebelah kanan. Markus 14:62. Duduk di sebelah kanan yang mau kuasa sebagai manusia, bukan Tuhan. Biar kamu paham. Biar apa ya itu? Tuhan dia sudah diangkat pula jadi manusia. Markus 14:62. Kamu dengar?
Terus siapa pernah melihat Sang Pencipta langit dan bumi? Saya tanya kepada Anda. Siapa pernah? Yesus pernah melihat Pencipta langit dan bumi? Di mana dalilnya? Mana? Lalu mana? Lah, gimana mau dijawab? Kamu itu ngerti. Iya, silakan tunjukkan mana Yesus melihat Pencipta langit dan bumi. Silakan. Apa Yesus melihat? Kan dia itu pencipta. Pencipta mana? Dalilnya nggak ada. Yesus menciptakan mana? Yesus itu Tuannya manusia mana? Mana? Yesus itu udah pernah datang ke dunia sebelumnya. Silakan di mana tertulis seperti di dalam Quran surat An-Nas? Di mana? Di mana? Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Tuhannya ini manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wakimi salatil zikri. Aku ini Allah. Ngomong sendiri kau lah. Loh. Sekarang kamu tunjukkan di mana Yesus Tuhannya manusia, yuk. Ya udah kan saya tunjukin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Sang Pencipta langit dan bumi Allah. Mana tertulis di dalam itu? Mana? Iya, sekarang mana Yesus itu Tuhan? Coba kamu tunjukkan mana? Mana dia itu mengatakan? Di mana Yesus mengatakan manusia? Pelan-pelan. Mana Yesus mengatakan itu? Masalahnya sekarang saya jelasin kan. Kamu nggak bisa jawab. Mobil. Gini. Pada saat Yesus itu menghidupkan orang mati, Yesus berdoa kepada siapa? Pada saat Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus berdoa nggak? Berdoa. Yohanes 11:40 dan 46. Loh, berdoa nggak Yesus? Lu berdoa lo itu Yesus. Gimana sih kamu? Mana dalilnya? Oke, kita buka. Yohanes 11. Ketika ia menghidupkan orang mati, Yesus berdoa nggak? Berdoa. Iya, Yesus berdoa nggak? Bentar. Iya, bentar, sabar. Tunggu. Bentar, oke. Sabar. Awas kamu ya. Kenapa kok isi dulu ya? Mute dulu. Mute kamu. Mute dulu, yuk. Aku tanya dulu dia. Udah Burama, biarin aja Burama. Biar saya dulu aja. Kepanasan tuh. Dia soalnya bacot mulu. Yohanes. Yohanes 11:40 sampai 44 itu apa? Apa itu? Ini. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Sang Pencipta langit dan bumi ini. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Ya Allah Sang Pencipta langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Gitu kan? Nah, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, intinya dia berdoa. Itu berdoa enggak? Intinya dia berdoa, Dek. Dia berdoa enggak? Berdoa itu hebat. Apa? Ya, enggak berdoa enggak. Tunggu. Yesus pada saat membangkitkan Lazarus, itu Yesus berdoa enggak? Enggak berdoa enggak? Pertanyaan saya simpel. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa enggak? Buktikan kehebatan Allah. Yesus berdoa enggak? Yesus berdoa enggak? Kenapa sih? Kenapa ribet banget? Tinggal dijawab doang. Berdoa apa? Iya. Kan udah saja. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Terus apa yang saudara ingin jual di sini? Silakan. Halo? Iya. Lanjut. Apa yang Anda ingin sampaikan dengan data ini, Pak? Yesus di sini ingin membuktikan dirinya bukan hantu. Karena Thomas tidak percaya kepada Yesus kalau dia itu adalah Mesias. Iya, Yesus Mesias. Kami Muslim percaya itu. Yesus Mesias, kami percaya. Dia adalah manusia yang diurapi. Terus hubungannya dia dituhankan apa? Hanya karena tangannya lubang. Lambungnya ditusuk gitu sampai dia Tuhan.
Kalau berpikir seperti itu, Pak, pendek sekali, Pak, pemahaman Bapak. Iya, oke. Bantu saya untuk memahami apa yang Anda ingin jual di sini dengan Yohanes 20 nomor 25 ini. Saya tidak jual ayat, Pak. Saya cuman kasih tahu, Pak. Iya, bahwa tadi Yesus itu bukan Tuhan. Oh, jadi Sedangkan Yesus bukan Tuhan. Ya, Bapak bilang kalau Yesus bukan Tuhan, tapi saya mau bilang di sini, Pak. Ini buktinya dia bukan Tuhan. Data ini yang membuktikan dia Tuhan. Tangannya dipaku. Kemudian lambungnya juga itu ada kebocoran karena ditusuk. Mana ada Tuhan kayak gini, Pak? Tuhan mana yang tangannya dipaku, Pak? Pada zaman Musa, Tuhan itu menampakkan dirinya lewat api, lidah api di semak belukar. Jadi tidak ada manusia bisa datang kepada Allah, kepada Tuhan, sampai kepada Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Kalau orang, sedangkan Musa, Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu, dia bilang. Tidak boleh kau menyentuh tanah ini karena tempat ini adalah tempat yang kudus. Jadi kalau Tuhan itu adalah Tuhan Maha Suci. Tidak bisa manusia melihat muka Tuhan pasti mati, Pak. Jadi Tuhan itu mempresentasikan bahwa dia itu present, dia itu hadir sebagai manusia, Pak, datang ke dunia, Pak. Tuhan itu Tuhan tidak terbatas, Bapak. Tuhan mau jadi batu aja, Tuhan bisa, Pak. God is unlimited. Tapi kenapa Yesus terbatas? Kenapa Yesus terbatas kalau Anda mengatakan Tuhan tidak terbatas? Oh, Yesus melawan rasa ngantuk aja nggak bisa dia. Kuasanya tidak terbatas. Tuhan Yesus tidak ngantuk dia. Loh, Bapak bilang pas dia jadi yang tidur siapa? Dia tertidur. Dia tertidur di apa? Di perahu. Ya, di perahu itu. Itu bukan menandakan Tuhan itu, Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu tidak punya kuasa, Pak. Contohnya pas dia bangun, dia mengenalkan tangannya, dia berkata, tunduk kepada alam semesta, badai itu tunduk sama Tuhan. Tidak ada kayak gitu. Dia cuma menunjukkan tidak ada manusia, badai. Tidak ada satu pun, tidak ada satu manusia yang sanggup sama seperti Yesus kuasanya. Bahkan alam pun tunduk atas kuasanya. Begitu, Bapak. Terus kenapa Yesus itu kuasa? Siapa yang memberikan kuasa? Siapa yang memberikan kuasa? Iya. Nah, Bapak tidak mengerti di sini, Pak. Iya, saya tanya, makanya supaya saya ngerti. Yang memberikan kuasa kepada Yesus ini siapa? Yesus itu punya kuasa di bumi dan di sorga, Pak. Segala kunci. Siapa yang berikan? Kerajaan maut dan kerajaan siapa yang berikan kuasa itu? Kepada Yesus. Nah, diberikan. Kenapa dia diberikan kuasa? Kenapa dia diberikan kuasa? Kenapa dia diberikan kuasa, Pak? Karena dia Tuhan, gitu. Kenapa Yesus diberi kuasa? Bukan diberi karena dia Tuhan, Bapak. Memang Yesus itu adalah Tuhan, Pak. Tuhan dalam wujud inkarnasi manusia, Bapak. Kok Tuhan ada diberi kuasa? Kok ada Tuhan diberikan kuasa? Karena itu dalam wujudnya manusianya. Yesus berarti pada saat dia manusia dia terbatas. Pada saat Tuhan datang ke dunia, bentuknya dia rupanya sebagai manusia. Iya. Tapi berarti pada saat itu, berarti pada saat itu Tuhan Anda terbatas. Pada saat dia menjadi manusia dia terbatas, betul? Oh tidak terbatas. Kalau tidak terbatas, kenapa dia diberi kuasa? Kalau tidak terbatas, kenapa diberi kuasa? Tuhan punya otoritasnya sendiri, Bapak. Saya tanya, kalau dia tidak terbatas, kenapa dia diberi kuasa? Tuhan menjelma menjadi manusia, Bapak. Dalam bentuk manusia untuk menebus dosa kita, Bapak. Tanpa ada pengorbanan, Bapak. Jangan lari-lari dulu, Pak. Kalau Yesus punya kuasa, kenapa
Kenapa dia diberi kuasa kalau dia tidak terbatas? Kuasa itu datang dari Tuhan itu sendiri, Bapak. Dari dalam diri kealahannya dia. Dia mengatakan, dengarkan, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Langsung dalam bahasanya Indonesia, dalam bahasa Bapak sendiri, Bapak akan bingung, Pak. Bapak tidak mengerti. Ini bukan bingung. Anda yang mencoba menipu saya dengan asumsi gereja Anda. Apa yang aku katakan kepadamu, aku tidak mengatakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang ada di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan itu. Kenapa Anda lebih hebat dari Yesus? Saya tidak hebat dari Yesus, Bapak. Ini Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pak. Betul. Yesus itu menandakan Bapak Yesus dan Bapak itu adalah satu. Berarti dia satu keesaan Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengatakan satu keesaan sementara satu tidak dapat berbuat apa-apa, yang satu berkuasa melakukan apa-apa? Masa satu itu? Bapak tidak mengerti di sini, Pak. Saya atau Anda yang ingin nipu? Saya tidak menipu siapa-siapa, Pak. Loh, Anda ingin menipu saya? Dengarkan, Pak. Dengarkan. Anda ingin menipu saya. Anda ingin menipu saya. Aku tidak dapat dengarkan. Ini Yesus mengaku dengan mulutnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari... Bapak juga harus mendengarkan, tidak ada di kolong langit manapun di dunia ini yang dapat membawa kita kepada keselamatan, Bapak. Hanya adalah kasih karunia Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dari dosa kesalahan kita, Bapak. Oleh sebab itu Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel mengatakan, telah berfirman dan berjanji akan menyelamatkan umat manusia. Dengan cara menjanjikan. Dengan cara apa? Dengan cara apa dia menyelamatkan manusia? Dengan cara apa dia menyelamatkan manusia? Dengan cara dia turun sendiri ke dunia, mengambil rupa sebagai manusia, Bapak. Kata siapa? Nah, kalau Bapak memutar balik, enggak. Saya tidak akan pernah bisa Anda tipu. Itu pengakuan siapa? Saya juga tidak menipu Bapak. Anda menipu saya. Anda telah menipu saya. Anda cuma Anda atau tidak itu bukan percaya atau tidak. Anda ingin menipu saya dengan menjual Yesus yang adalah manusia sebagai Tuhan itu sendiri. Saya tidak menjual Yesus. Anda menjual. Di mana dalilnya Yesus? Di mana dalilnya Yesus? Di mana dalilnya Yesus mengakui bahwa dialah Tuhan datang dalam rupa manusia? Di mana itu? Kenapa Bapak tidak baca tadi dengan baik-baik? Di mana? Alkitab yang saya. Di mana dalilnya? Aku adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Di mana dalilnya Yesus mengaku itu? Kalau Yesus mengaku begitu pada zaman itu, Bapak tidak mengerti sejarah Yahudi seperti Loh, kok jadi saya yang tidak mengerti? Hey. Anda tahu apa? Kenapa Tuhan Yesus didorong ke orang? Maksudnya apa? Berkhotbah di dalam bait Allah. Kenapa? Lah, Tuhan Yesus pernah didorong. Iya, didorong. Kenapa? Karena dia menghujat Bani Israel. Di Lukas 4 itu kan yang Anda maksud. Tidak menghujat Bani Israel, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, artinya dengarkan. Anda sendiri yang mengatakan Yesus menyamakan dirinya. Kalau Yesus menyamakan dirinya, berarti sudah ada Tuhan satu. Yesus ingin menyamakan Tuhan yang satu itu. Betul atau betul? Itu klaim orang Yahudi. Enggak. Karena dia dalam manusia. Dan orang Yahudi berarti paham. Orang Yahudi paham. Kamu ini menyamakan dirimu dengan Tuhan, seolah-olah kamu ini adalah Tuhan. Begitu. Di mana dalilnya orang Yahudi sangat mengerti akan hal itu. Terus apa? Mereka benci. Iya. Terus apa pengakuan? Apa pengakuan Yesus setelah itu? Santai lah, Pak. Lah Anda yang bicara jualan obat di sini, Anda ingin nipu? Nggak mau mendengarkan orang bicara. Kita diskusi. Iya, diskusi, tapi jualan hal yang basi, hal yang busuk yang kamu jual itu tidak akan laku di sini. Kami orang Kristen hanya menjelaskan. Apa yang kau jelaskan? Saya tidak kalau kau menjelaskan, dengarkan. Kalau kau menjelaskan, jelaskan sesuai dengan pertanyaan kau. Tidak ada orang yang bisa kau tipu di sini. Nggak ada orang bisa kau tipu di sini, nggak ada.
Saya tidak menipu siapa-siapa. Setelah dengarkan saya. Kau jangan bicara sendiri kayak orang gila. Jangan kau bicara sendiri. Jangan kau bicara sendiri kayak orang gila kau. Jangan kau bicara sendiri kayak orang gila. Jangan kau bicara sendiri kayak orang gila. Ya, ya. Jangan kau kayak orang gila di sini. Apa respon Yesus ketika orang ya dengarkan? Apa respon Yesus ketika orang Yahudi itu menuduh Yesus ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan? Apa respon Yesus? Yohanes 10 itu. Bagaimana? Ingin melempari batu, Bang. Bagaimana? Apa respon Yesus ketika orang Yahudi menuduh dia ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan? Apa respon Yesus? Hei, apa respon Yesus? Mengapa kau ingin melempari aku batu? Apa respon Yesus? Mau ku ajarin? Coba Bapak baca sendiri. Bapak tahu ayatnya di mana. Jadi ku ajarin ya. Bagus kalau gitu. Jadi aku yang ngajarin kamu, bukan kau yang ngajarin saya. Paham? Karena kau itu modal iman, saya ini modal ilmu. Dengarkan, ketika Yesus itu dituduh ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 34, bukankah di dalam kitab Tauratmu ada tertulis siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan? Mengapakah engkau ingin melempari aku batu oleh karena aku mengatakan firman dari Tuhan? Kamu sudah paham klarifikasi Yesus di situ? Karena belum Yesus lagi menyatakan. Apalagi? Dengar. Ya. Mau tahu jawabannya? Apalagi? Karena pada saat itu juga Yesus menyatakan ayat itu sudah tergenapi, yang artinya dia adalah Sang Mesias, Sang Penyelamat, yang artinya yang datang. Data kau jualan kecap, kamu nggak ada data, kamu cuma jualan kecap. Kamu pikir di sini orang kaleng-kaleng semua? Hah? Pendetamu belum lahir saya sudah hafal Bible. Kau ngomong asal nyerocos kau. Iya, saya tahu, Pak. Kamu sadar nggak? Kamu berhadapan dengan siapa ini? Sadar. Saya sadar, saya berhadapan dengan semua orang-orang yang ada di Indonesia yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Lah memang nggak percaya, Yesus saja nggak percaya diri kalau dia adalah Tuhan. Kalian aja yang melantiknya menjadi kata Tuhan. Bapak ini sudah nggak pantas, Pak. Oh, apa nggak pantas? Saya dari tadi. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya ada satu baik. Dikatakan baik aja Yesus tidak terima. Apalagi dikatakan Tuhan. Nih. Saya kasih pengakuan Yesus nih. Yohanes 3 nomor 34. Anda hanya mengklaim dari diri Anda sendiri. Saya berdasarkan data, kau berdasarkan iman. Beda kita. Kelas kita beda, Bung. Saya berdasarkan data, kamu iman. Karena kau itu korban gereja, kau. Kau itu korban gereja. Saya pakai ilmu. Kamu gereja, kamu jurus gereja, kau. Kau jurus gereja, saya bukan, saya ilmu. Dengarkan. Yesus mengakui di dalam Yohanes 3. Dengarkan dulu. Yohanes 3 nomor 34. Dengarkan kau celote kayak apa kau ini? Kau kayak pantat ayam, tidak ada kebenaran. Selama manusia menyembah sesama manusia tidak ada kebenaran. Paham? Yohanes 3 nomor 34. Saya baca dalil dalam kitabmu, kau nggak mau pernah berhenti. Yohanes 3 nomor 34. Dengarkan supaya kau waras. Dengarkan supaya kau waras. Dengarkan daripada ku robek mulut kau nanti. Jangan sampai ku injak mukamu pakai telapak kaki. Diam kau. Yohanes 3 nomor 34. Dengarin dulu orang bicara, Bro. Gantian, Bro. Yohanes 3 nomor 34. Hei, pemakan babi, dengarkan. Penyembah manusia, dengarkan. Yohanes 3 nomor 34. Dengarkan, penyembah manusia, penyembah mantan mayat, dengarkan. Supaya kau waras, kasihan kau masih muda, kau sudah gila. Manusia kau Tuhan kan. Yohanes 3 nomor 34, dengarkan. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ada berapa orang yang memiliki roh seperti rohnya Yesus? Kamu paham? Semua orang yang ditugasi menyampaikan firman, roh yang sama seperti Yesus itu juga diberikan kepada mereka. Paham kau sampai situ? Pengakuan siapa ini? Pengakuan Yesus.
Sebab siapa yang diberikan tugas untuk menyampaikan firman, maka pada dirinya ada roh Tuhan. Siapa aja yang kamu tahu yang diberikan tugas untuk menyampaikan firman? Musa. Siapa lagi? Daud, Yeremia, Saul. Siapa lagi? Samuel. Semua mereka itu ada roh Tuhan yang tidak terbatas di dalam tubuh mereka. Kedudukan mereka sama dengan Yesus. Ingat, jasadnya Yesus itu adalah jasad manusia, rohnya juga Yesus adalah roh yang diberikan oleh Tuhan, yang dikaruniakan oleh Tuhan. Yohanes 3 nomor 34. Mana Tuhannya? Dari sisi mana Yesus kau Tuhankan? Jasadnya manusia, rohnya juga ada roh ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus itu bangkit Bapak di hari ketiga Bapak. Bangkit? Setelah dia disalibkan. Bangkit? Ya. Bangkit dari apa? Roh Tuhan itu tetap ada, tetap di sorga. Tuhan itu ya tetap eksis. Tetap Untuk apa? ada. Untuk apa? Untuk apa dia bangkit? Untuk apa dia bangkit? Tolong dalilnya. Tapi wujud manusia. Saya tidak minta Anda jualan obat. Saya minta dalil. Untuk apa Yesus bangkit? Supaya kita juga ikut dibangkitkan pada hari penghakiman, Bapak. Kau jualan Tuhan. Kau jualan Tuhanmu itu nggak laku di sini, nggak laku. Yesus itu dengarkan, ya dengarkan. Yesus itu di dalam Roma 14 nomor 9 dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Nih ku bacakan ya. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus yang telah mati hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Oke? Jadi Yesus dibangkitkan untuk menjadi apa? Hei. Tuhan kan Yesus. Yesus dibangkitkan supaya menjadi apa? Tuhan. Supaya menjadi Tuhan. Jadi Tuhanmu kamu itu adalah Tuhan lantikan Ya, buatan memang Roma, asal Tuhan tetap buatan ada. Paulus. Dari zaman dulu Tuhan Allah Israel menyatakannya lewat Yesus sebagai manusia Bapak. Ngerti Bapak? Apa? Jadi Tuhan mana itu Apa? Kau ngomong apa? receh. Kamu ngomong apa? Kamu ngomong nggak apa? Korban doktrin. Ini Yesus dikatakan dalam Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Nih, kau baca ini kitab itu. Bakar, debunya taruh di air hangat, minum Yang supaya kau maksud paham. ketuhanan Tuhan Yesus itu yang masuk dari ayat itu adalah Tuhan yang artinya dalam wujudnya manusia, Bapak. Dibangkitkan supaya menjadi. Ya memang dia memang Tuhan. Di mana dalilnya, pembohong? Di mana dalilnya, wahai penipu, wahai wakil iblis? Di mana dalilnya Yesus itu memang Tuhan? Di mana? Inilah bedanya orang Kristen sama Tidak masalah, tidak masalah. Saya mengedukasi. Inilah bedanya orang Kristen berlembut-lembut, tapi tujuannya untuk menyesatkan. Mana dalilnya Yesus itu memang Tuhan? Di mana dalilnya? Gak perlu saya lemah lembut dengan penyesat kayak kau, gak perlu. Saya tanya mana dalilnya Yesus memang Tuhan. Jangan bohong dong. sama saya Bapak. Begitu. Bro bicara Mana pakai dalilnya data dulu. Yesus itu memang Tuhan? Mana dalilnya, mana? Nah, mana? Bro Mau pakai kri- dalil dong. Oh, nipu-nipu di sini kau. Gak laku jurusmu. Dalil dong bro, dalil. Yesus itu Tuhan yang dihadiahkan iblis kepada kau. Paham? Dalil dong bro, dalil. Kalau iblis tidak menghadiahkan Tuhanmu Yesus itu, kau nggak punya Tuhan. Saya tidak pernah menghujat agama orang lain, Bang. Saya Meskipun pun tidak percaya menghujat, itu, saya juga tidak menghujat. Saya juga tidak menghujat. Saya berikan fakta data. Tadi bagaimana lucu Bapak ini? Lucu Saya sekali, memberikan data iblis yang menghadiahkan Tuhan kepada kamu. Saya tidak menghujat, itu fakta.
Kamu aja yang kurang ilmu karena Dan kamu fakta korban juga, doktrin. kalau Yesus itu adalah Tuhan sebagai juru selamat umat manusia, itu fakta menurut saya. Dan itu Menurut kamu karena kamu iblis yang ingin menyesatkan orang lain. Mana dalilnya? Saya minta. Dari mana Bapak tahu kalau saya iblis, Bapak? Lah karena hanya iblis yang mengajarkan, dengarkan. Karena hanya iblis yang mengajarkan membunuh Yesus untuk menjadi Tuhan. Mana perintah Tuhan untuk membunuh Yesus? Mana? Ada? Buat apa Bapak mencari Tuhan membunuh Yesus? Bagaimana Bapak ini? Lah, karena Tuhan memang melarang membunuh Yesus. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Memang Yesus bersalah? Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Apakah Yesus punya salah sampai dia dibunuh? Ayo. Mewah rekurus, mewah. Sangat tidak mengerti, Pak. Tuhan marah. Jangan kau membunuh orang yang kuurapi. Ayo, Yesus diurapi. Dengarlah, Bapak. Kenapa dibunuh? Coba dengarlah. Apa? Kamu mau dengan cara-cara halus mau menyesatkan orang, nggak bisa. Itu Bang Adi minum antimu berapa? Oh, nggak bisa tidur. Ini yang makan kutu siapa sih? Ya, Bang Admin. Ayo, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Memang ada Yesus melakukan kesalahan sampai dia harus dibunuh. Ya, enak diskusinya adem, enak tadi. Saya diskusi dengan beliau itu 3 jam lebih itu tadi itu. Signalnya merah dia tuh dia nggak dengar kali itu. Ada di ruangan sebelah ada juga nih, sama dua kaki. Ya tadi di sini pas lagi, waduh, apa dua-duanya seru, di sana saya debat, di sini debat juga gitu. Pada Sugi di mute itu suaranya masuk. Kabur dia. Kabur dia tuh. Jual obat. Ayo jawab. Udah keluar dia orangnya gimana? Udah nggak peduli. Saya nggak peduli. Jawab. Selamat malam Bang Juma. Iya. Iya, selamat malam. Saya orang polos, belum tahu agama. Cuman ya apa salahnya kita saling menghargai, Bang. Bapak Kristen apa Islam? Indonesia kan. Bapak Kristen apa Islam? Kristen. Oh iya. Ya, Pak. Indonesia kan mengakui 5 agama. Tuhan yang diakui berapa, Pak? Tuhan yang diakui oleh negara kita ini berapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Esa itu berapa? Kan seperti pepatah, berbeda-beda jalan ke Roma tapi tujuannya sama. Kan gitu, host. Esa itu berapa, Pak? Begini, host, kan udah ku bilang, host, aku memang orang awam Esa itu berapa? Esa yang itu belum berapa? paham agama, tapi Esa itu berapa? Tuhan yang Maha Esa itu satu, host. Satu. Nah, Tuhan Kristen berapa? Tuhan Kristen satu, host. Siapa namanya Tuhan Kristen yang satu itu? Ya itu dia, host. Tuhan Siapa? Tuhan Yesus buat kami. Ya, Yesus. Iya. Terus Bapak? Apa nih? Tuhan Yesus juga. Burama. Roh Kudus? Roh Kudus itulah malaikat buat kami, host. Kalau Bapak? Bapa di surga atau Tuhan Yesus itu sama, host. Itu antara Protestan sama Katolik itu, host. Kenapa Anda mengatakan sama? Satu manusia, satu bukan manusia. Gimana ceritanya? Dia kan turun ke bumi kan menyerupai rupa manusia, host, untuk menebus setelah dia dosa. Setelah dia turun ke bumi masih ada yang di langit. Masih, host. Hah? Masih.
kan dari dalam Alkitab dia menurunkan anaknya yang tunggal, kan gitu, host. Berarti bukan dia yang datang, tapi anaknya, betul? Iya, host, kalau menurut kami, host. Tapi gini, itu nggak usah diperdebatkan, host. Intinya saling mempercayai agama kita masing-masing. Tadi ada yang bawa negara kita mengakui 5 agama katanya. Iya, host. Negara kita kan ketuhanan yang Maha Esa, tapi Iya, ternyata betul. Anda sudah mengakui Tuhan Anda itu ada di surga, ada di bumi juga. Berarti berapa itu? Cici loro. Dia kan turun ke bumi, host. Kalau Tuhan kita berarti itu, sudah tidak ada lagi di surga. Gini, host, Tuhan kita itu ada di dalam diri kita masing-masing, host. Banyak kali Tuhan Anda kalau begitu. Loh. Ini namanya makan 3 ngaku 1 ya ini. Nah, ini dia. Berarti Makan Anda 3 nggak ngaku bisa 1 ini. berdasarkan Indonesia lagi, berarti ternyata di setiap orang Kristen ada Tuhannya masing-masing. Maaf abang-abang, kakak-kakak, ibu yang terhormat. Janganlah istilahnya saling melecehkan. Tadi Bang siapa itu? Bang Jung ini udah agak tadi Bang gimana? Juma itu, Mungkin lawan abang berdebat bukan aku masih polos, Bang, polos sekali. Bukan aku lawan abang berdebat, nanti mungkin ada saatnya, Bang. Kalau kita berdebat-debat lewat ya kayak gitu, bos, nggak ada gunanya, bos. Yang berdebat itu enak kan Pak mata di meja gitu, host. Nah, gimana kalau kita jumpa langsung? Kalau jumpa langsung diskusi kita? Bukan aku, host, bukan aku. Kirain kamu ngajak diskusi langsung. Kan tadi kan ku bilang juga bukan aku, Bang. Begini loh, saudara Aril gini loh, saudara Aril. Jadi agama Anda itu jangankan dalam keadaan damai, dalam keadaan perang, dalam keadaan menjajah, agama Anda itu cari mangsa. Anda sadar enggak di situ? Itu dulu poinnya. Saya mau tanya. Coba jelaskan cara mangsanya yang gimana, host? Iya, pada saat ada penjajah datang, pasti diikutkan misionaris untuk memurtadkan atau mengkristenkan orang. Betul atau tidak? Sama, host. Orang yang agama host juga yang Kristen kadang diislamkan. Kan gitu, sama-sama. Oke, saya tanya dulu, tentara Islam dari negara mana yang menjajah Nusantara ini sampai bisa mayoritas Islam? Kan udah aku bilang, host, kalau masalah agama, host, aku kurang paham. Agama aku pun belum tentu aku paham. Sejarah juga Anda kurang paham. Tidur mau kopain. Sejarah enggak, host. Jadi gini, saudara dengarkan. Oke, lanjut. Dengarkan. Di dalam amanat agung di kitab saudara itu diperintahkan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Artinya kepada hewan juga. Kan gitu. Nah, saking hebatnya itu, di situ dikatakan yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Berarti agama Anda ini adalah agama syiar yang selalu mencari pengikut. Nah, agama Islam juga demikian. Serulah manusia dengan cara hikmah. Bedanya, kami tidak ada pemaksaan. Kalau di Anda, pemaksaan jelas. Kami juga tidak ada pemaksaan, host. Tidak ada pemaksaan, host. Itu dikatakan barang siapa yang tidak percaya hukum. Kalian hanya malu-malu mempraktekkan. Barang siapa? Di mana tertulis, Bang Os? Markus 16. Ya, akhi. Apa isinya? Markus 16, 15 sampai 18. Benar ya? Ya benar. Coba mohon dibaca. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kan tidak dipaksa bagi yang percaya. Kan bagi yang ini percaya. dihukum, ini dipaksa nih. Bung. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini pemaksaan ini. Kalian hanya tidak ingin mempraktekkan, malu-malu kali. Intinya gini aja, host. Kalau memang gimana intinya? Kalau memang agama kami itu, agama Kristen itu
Apa tadi host bilang? Abang bilang agama yang menyembah agama apa tadi? Menyembah manusia. Oh, kalau memang agama kami itu agama yang menyembah, kenapa negara kesatuan Republik kita ini mengakui Kristen? Itu aja lah dulu, host. Ya itulah hebatnya negara kita. Itulah hebatnya negara kita. Siapa yang menyusun semua itu? Asas, undang-undang, kan mayoritas Islam yang nyusun itu. Itulah hebatnya Islam. Memberikan ruang kepada agama yang baru-baru menjajah 300 abad namanya. Bukan ini namanya host sudah saling melecehkan agama masing-masing, host. Tapi oke lah tidak apa-apa. Anda kan bertanya saudara ya. Jadi begini. Agama Anda diperintahkan untuk diberitakan. Agama kami juga diperintahkan diberitakan. Nah, mari kita diskusi. Biar orang yang dibawa itu menilai yang mana yang benar, Kristen atau Islam. Kan gitu poinnya. Jangan merasa tersakiti ketika kita berdebat. Barakallah akhi Zain. Jangan merasa tersakiti kalau kita memberitakan tentang apa yang ada dalam kitab saudara. Coba lihat itu teman-teman Kristen di komal-komalnya mereka. Apa yang mereka lakukan terhadap agama kami? Menghujat, menista, melecehkan, merendahkan, menghinakan. Coba ikuti yang namanya kiamat itu. Coba Anda ikuti. Ikuti si kiamat, ikuti si Malikil, ya, Ferguson, coba Anda ikuti. Sopiatul, Anda ikuti coba itu. Bagaimana hujatan-hujatan mereka terhadap Islam. Kami berdata, Bung. Kami berdata. Kalau kami tetap tujuannya adalah mengedukasi. Nah, Anda hanya kaget aja dengan narasi yang saya bangun. Tapi narasi yang saya bangun itu berdasarkan dalil. Karena Anda jemaat, memang pendeta nggak ngajarin. Kan itu poinnya. Tapi oke lah, mungkin di episode ini aku yang kalah. Tapi ya mudah-mudahan lah nanti ada yang bisa menjawab bosnya. Bukan kalau menang, saudara. Bukan kalau menang. Ini kita hanya edukasi gitu loh. Bukan. Tadi aku dengar ke ibarat menyembah manusia. Agama Kristen itu menyembah manusia. Betul. Nah, itu. Iya kan memang fakta Yesus manusia. Mau lari kemana kita? Saya sebagai Kristen itu nggak bisa terima, host. Kami punya Tuhan. Orang abang juga punya Tuhan. Sama-sama saling menghargai. Itu aja, Bang. Nah, jangan diperpanjang, Bang. Iya, silakan Bang Handi. Bro. Oke, Bang. Siap. Bro Aril, tar dulu Bro Aril. Bro Oke, Aril, Anda nggak boleh protes, Bro. Kalau kami mengatakan Anda menyembah manusia, Tuhan Anda tadi kan Anda mengatakan Yesus, gitu ya? Iya, Yesus Bang. ini kan manusia, Bang. Betul ya? Iya, Bang, ya. Ya udah ya, berarti Anda menuangkan manusia, jangan marah dong. Bukan manusia, Bang. Berupa manusia. Anaknya yang tunggal itu berupa manusia. Kan anaknya Bunda Maria manusia atau bukan? Iya, Bang, tapi kan berupa manusia. Berupa manusia. Namun yang menghapus dosa itu adalah anaknya Tuhan Saya Yesus bukan yang ke tunggal, menghapus dosa gitu. dulu, Bang. Ini objek sembahan dulu, belum ke menghapus dosa. Saya ulang ya, anaknya Bunda Maria manusia atau Tuhan? Ya itulah dia anaknya Bunda Maria itu yang dipilih Bapa di surga. Saya nggak bilang yang memilih siapa. Anaknya Bunda Maria manusia atau Tuhan? Iya. Manusia atau Tuhan? Manusia. Manusia. Tuhan Anda namanya siapa? Tuhan kami itu Yesus Kristus. Oke. Bapa yang kekal. Oke, Yesus. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Ya Yesus juga. Yesus. Yesus itu manusia nggak? Kan tadi udah kubilang, Bang. Anaknya Bunda Maria itulah yang diutus, yang diutus berupa manusia untuk menghapus dosa-dosa kami bagi berarti Tuhan Anda utusan. Kan berupa manusia, gimana sih jelaskannya, Bang? Berupa manusia diutus. Siapa yang mengutus? Bapa yang kekal di surga. Oke, yang Anda Tuhan kan Bapa atau utusannya?
Yang mengutus itu Bapa yang kekal, Bapa yang surga. Yang diutus siapa? Yang diutus ya anaknya yang tunggal melalui anaknya Bunda Maria. Oke, anaknya yang tunggal itu Tuhan nggak? Itu Tuhan Tuhan kami, Bapa kami yang di surga. Kan berarti Yesus bukan Tuhan. Astaga, host. Ini kayaknya mengalih-alihkan apa tadi udah bukan abang ini beginilah bang ya. Tapi abang nggak ngerti. Abang Aril ini memaksakan anaknya Bunda Maria Tuhan, jadi Anda bingung sendiri. Bukan justru orang abang yang memaksakan harus saya seakan-akan istilahnya mau mempelesetkan aku kan gitu. Enggak bang. Udah aku bilang tadi bang, kawan abang berdebat bukan aku. Aku cuman bilang bang, aku cuman membilang sebagai kita berumat agama masing-masing, lima agama yang diakui Indonesia. Udah jelas dari 5 agama itu kan apa sih salahnya? Apa sih saling menghormati bang? Saling menghormati. Iya, justru kami menghormati Anda di sini. Ini area diskusi bang. Ini menghormati loh ya. Kami ini nggak ada bahasa-bahasa yang nggak bagus loh. Itu kurang bagus bang. Soalnya abang bilang tadi agama kami itu menyembah manusia. Tolong jangan bang. Oke, baik. Kalau begitu, kalau Anda tidak menyembah manusia, silakan jawab. Sembahan Anda namanya siapa? Kan udah aku bilang. Jawaban detailnya, jawaban bukan aku lawan abang yang bisa berdebat. Aku orang polos bang. Iya, makanya dengarkan dulu bang. Kalau Anda tidak menyembah manusia, Tuhan Anda namanya siapa? Gimana tuh? Atau saya kasih alternatif ya. Kalau Anda mau menghindari tuduhan menyembah manusia, sembahlah Bapa yang mengutus Yesus. Bukan Yesus yang Anda sembah sebagai utusan, tapi yang Anda sembah adalah yang mengutus Yesus. Baru namanya tidak menyembah manusia. Karena Bapa itu bukan manusia, Tuhan itu bukan manusia, Allah itu bukan manusia. Di Bible datanya ada. Paham? Nah, tapi kalau Pak Aril menyembah anaknya Bunda Maria, Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan Anda anaknya Bunda Maria. Anaknya Bunda Maria adalah manusia utusan Tuhan. Bapak mau pilih yang mana nih? Silakan. Bang. Apa bang? Untuk berdebat aku tidak mau dan aku kalah. Oke, aku cuman mengingatkan aja bang, cuman mengingatkan saling beragama, toleransi, menghormati bang. Itu aja bang. Aku nggak minta berdebat, itu aja, simple bang. Justru ini kami toleransi bang, kami kan diskusi santai aja bang. Jangan framing bang, kita ini toleransi loh bang, jangan framing bang. Kita toleransi itu nggak ada yang bisa ke gereja sekarang ini. Justru kami di ajaran Islam bang, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kami tidak akan pernah mengganggu agama abang, apapun itu. Tapi kalau ini area diskusi, abang kan ada di sini untuk diskusi gitu loh. Gitu loh bang. Bukan kami ingin mendiskriminasi Anda, bukan kami ingin menjustifikasi apalagi menghukum atau semacamnya begitu. Ini area diskusi saja. Kami ingin di sini, terutama Bang Juma, yang lain-lain, Pak Desugi itu ingin membuka cakrawala berpikir Anda yang jernih gitu loh. Di sini diskusi nggak pakai iman, tapi pakai ilmu dan data. Nah, kalau datanya mendukung, mari kita bicara. Tapi kalau datanya tidak ada, Anda berbicara, itu artinya iman yang berbicara gitu. Iman nggak bisa diukur bang. Gitu loh, iman masing-masing aja. Itulah toleransi. Tapi kalau diskusi, toleransinya itu memang ada. Tapi tidak boleh toleransi kalau abang hanya bicara, tidak berdasarkan data. Kira-kira begitu bang ya. Gimana bang? Gimana Pak Aril? Sudah angkat bendera. Kalau enggak gini bang ya. Tunggu dulu, Aril, ayo mualaf biar sadar astaga naga Tuhan. Apa? Sampai kapanpun agamaku kupegang bang Avenger. Iya bang, silakan abang agama Kristen sampai kapanpun. Kami nggak maksa abang loh bang. Tapi bisakah akal sehat dipakai sedikit gitu bang? Bahwa jangan menyalahkan
siapapun yang mengatakan Tuhan Anda itu Yesus, Yesus itu anak orang. Jangan salahkan argumentasi begitu, karena ini data faktanya ada. Aja. Gitu loh Bang. Kenapa? Anak orang kok dituhanin? Yang jelas adalah anaknya Bunda Maria itu namanya Yesus. Tuhan Anda namanya Yesus. Yesus adalah manusia. Jadi jangan salahkan siapapun kalau mengatakan Tuhan Anda manusia yang namanya Yesus. Terus kedua, Yesus itu abang, ya, itu kuburannya kosong. Dia terangkat sama badan-badannya semuanya, terangkat dia ke surga. Sekarang Yesus di surga menurut data di Bible Anda itu, dia masih berbentuk manusia bang. Masih anaknya Bunda Maria yang Anda tuhankan itu. Tangannya bolong. Kurang lebih begitu bang ya, apalagi ya daerah-daerah tangannya dan seterusnya itu bang. Di pahanya juga dan di jubahnya tertulis Raja segala raja gitu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan Anda manusia, jangan marah. Karena faktanya memang kuburannya nggak ada di muka bumi. Dia berbentuk manusia terangkat ke surga, menjadi Tuhan. Sebagaimana yang dijelaskan tadi Bang Juma, Roma 14:9, mati kemudian menjadi Tuhan. Gitu loh Bang. Setuju ya Pak Aril? Setuju Bang. 7 kali 7 49. Gini aja Bang. Ya gimana Bang? Apapun ya Bang yang Abang jelaskan, aku tetap memegang agamaku Bang. Ya nggak apa-apa, itu urusanmu Bang. Dan kayak yang ku bilang tadi abangku semua dan kakak-kakakku semua, kalau berdebat itu saling menghargai aja. Iman buta. Terserah ibu mau iman buta, terserah ibu. Kita menghormati abang loh Pak Aril. Terserah ibu loh, Bang. Bukan iman buta kayaknya. Terserah ibu mau iman buta. Oke Bu. Tak. Itu udah gini Bang, arti daripada iman buta adalah iman itu perlu mata hati. Ya, bagaimana cara iman ini melihat dengan dengerin dulu Bang. Iman kami tidak buta Bang, iman kami tidak buta. Ya dengerin dulu, saya jelaskan. Beriman itu perlu mata hati untuk melihat. Bagaimana mata hati untuk melihat? Dibantulah oleh mata kita untuk membaca kitab suci itu. Setelah membaca kitab suci itu, diolah oleh akal, diimani oleh hati. Artinya iman ini harus melihat. Dengan bantuan mata hati, dibantu dengan mata telanjang, membaca, direfleksikan dengan otak, baru diimani. Itu baru namanya iman melihat. Kalau iman seperti Anda ini benar, itu iman tidak melihat alias tidak melihat, artinya BUTA itu tadi Bang. Itu loh maksudnya. Karena iman Anda menuhankan Yesus, yang Anda tuhankan manusia. Yesus yang manusia ini tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Apakah ini bukan iman buta, Bang? Nah, kecuali Anda mengatakan Yesus itu utusan Tuhan. Nah, itu namanya iman benar, karena Yesus mengklaim dirinya memang dia utusan Tuhan. Itu loh, Bang. Mudah-mudahan paham sampai sini. Ini bukan memponis, ini hanya diskusi. Kira-kira begitu, Bang. Ya Bang. Oke Bang. Oke ya Bang ya. Oke, tapi Oke Bang. Izin Bang ya, jangan lagi tes dibilang. 1 2 3. Dengar nggak sih suaraku nih? Jangan lagi kedengeran. Jangan lagi dibilang. Kirain nggak ada suara. Jangan lagi dibilang iman kami iman buta Bang ya. Tadi udah saya jelaskan Bang. Gini Bang. Kita akan berhenti mengatakan iman Anda iman buta kalau Anda bisa menunjukkan dalil. Kalau tidak ada dalilnya ya iman buta namanya Bang. Tadi kan udah ku bilang lawan orang abang-abangku yang terhormat, bukan aku berdebat Bang. Aku cuman mengatakan aja Bang, kita sesama beragama saling toleransi menghargai Bang. Itu aja Bang. Gini Bang. Tidak untuk berdebat. Bentar Bang. Saya di sebelah baru saja diskusi dengan pastor dari Malaysia ya. Itu ya sama, pertanyaan nggak bisa dia, nggak bisa menunjukkan mana dalil gitu. Jadi selama 14 tahun atau 15 tahun ini saya dan Bang Juma itu mempunyai satu pertanyaan ya, di mana dalilnya Yesus itu mengajarkan dirinya Tuhan. Sampai sekarang belum ada yang bisa jawab Bang. Apakah semua Kristen begitu?
Iya bang. Aduh abang. Parah bang. Di Yohanes 13:13 bang. Guru dan Tuhan itu bang. Yesus berkata bang, yang menuankan dia bang, dia nggak kenal gitu loh. Penyalah daripadaku. Nah, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7:21 sampai 23 bang. Iya, itu bang. Masya Allah, hujan. Dikatakan Matius Yesus itu. 7:21 dan 23. Hujan bang. koin. Yesus berkata tuh bang, menuankan dia, hanyalah kau. Pergi kau, kalau sekalian pembuat kejahatan. Nah itu jelas bang. Yesus menyembah, Yohanes 4:22. Apalagi bang? Bukan Tuhan Yesus tuh, utusan, Yohanes 17 nomor 3. Ya kan bang? Jelas itu sebenarnya. Gitu loh bang. Gimana bang? Sehat bang? Sehat bang? Masih sehat bang, masih sehat. Bang, kalau ya kira-kira Yesus mengklaim dirinya utusan, abang percaya atau tidak bang? Percaya bang. Percaya. Baik. Yesus Kalau ngaku hamba? Kalau Anda ngaku hamba, Anda percaya bang? Kalau Anda percaya Yesus utusan, kenapa Anda percaya juga Yesus Tuhan bang? Bisa nggak utusan menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi utusan? Bisa nggak bang? Orang abang-abang nggak ngerti. Kan udah ku bilang bang, aku bukan lawan-lawan yang sebanding untuk berdebat bang. Aku hanya orang awam, biar diganti yang lain bang. Kristen biasa. Iya. Kalau jawabannya begitu terus, jangan naik ke atas lah bang. Di sini. Iya bang, cuman mohon dengan sangat bang, cuman mohon. Jangan membilang iman Kristen itu iman buta, dan jangan membilang agama Kristen itu menyembah manusia. Itu aja. Emang buta bang, emang manusia. Ya jadi itu manusia. Bukan untuk berdebat. Sayangnya kita nggak bisa berbohong bang. Kalau kita mengatakan Kristen tidak menyembah manusia, berarti Anda mengajari saya bohong dong. Orang faktanya manusia. Coba. Yesus berkata di dalam Yohanes 20 ayat 17, aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ya kan? Dia kan manusia bang, kenapa dituhanin? Lo gemane aja. Anak orang kok dituhanin. Nah itu dia. Jadi gini ya bang ya, kalau abang tidak mengakui dirinya iman buta, coba kita main logika ya bang. Tadi abang Ari kan udah mengakui Yesus itu utusan. Nah coba kalau iman Anda tidak buta, bang, izin dengerin dulu bang. Bisa nggak utusan ini disebut Tuhan? Bisa nggak bang? Ya kagak bisa. Karena di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Yesus hamba bang. Oke bang, oke lah. Lanjutlah bang, aku izin turun. Aku juga menghargai profesiku. Oke bang, oke. Ya maaf ya Pak Aril ya, kami nggak memvonis Anda, kita menghakimi Anda, tapi kita diskusi. Lain kali ya janganlah diskusi tanpa data gitu ya. Udah diakui bahwa Yesus itu utusan, bisa nggak utusan disebut juga Tuhan? Ya nggak bisa bang. Nah kalau anda memaksakan dia juga Tuhan, itu namanya iman buta, karena datanya yang nggak ada, dibuat-buat gitu loh. Itu yang dimaksud iman buta, bukan iman itu melihat sendiri. Kenapa gitu. Nggak bisa nobat juga ini ya. Iya. Capek sih Pak Bray. Ya sekolah. Aduh. Baru sampai. Aku datang besok. Itu gara-gara Bang Andi minum Antimo 2 tapi nggak bisa tidur. Nah akhirnya. Sebentar Ustadz Sugi izin. Ya izin. Mbak Nur, Kristen apa Katolik Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mbak? Apa yang mau disampaikan Mbak? Banyak yang mau naik soalnya. Aku Muslim ya. Iya terus? Ada yang mau nggak apa-apa, nggak ada yang mau ditanyakan mungkin. Salah mungkin ke. Iya. Nah, silakan. Dendre apa atau main Dendre? Wah, sengi. Aku kan teman Kristen ya, Bang. Cuma aku punya teman Kristen kan. Kenapa Mbak? Terus
punya teman Kristen, dia punya teman Kristen. Iya, aku punya teman Kristen. Mereka Temannya kenapa? menganggap tuh mereka di di kepercayaan mereka itu percayanya Allah itu Yesus itu sendiri. Salah, Mbak. Yesus only. Wah, itu bidat itu, Mbak. Kata Kristen sendiri itu bidat itu, oneness itu. Oneng. Pemahaman mereka tuh seperti itu. Iya. Biarkan saja. Ada yang seperti itu, ada yang enggak. Hah? Ada yang seperti itu, ada yang enggak. Yang Iya, pemahaman bahwa Yesus, bentar. Ada yang kalau yang mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri, itu namanya oten oneness. Nah, kalau Tritunggal tidak. Tritunggal itu Bapak bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapak. Tapi Itu dia Trinitas. Oneness, tapi dia nggak nganggap dia tuh Apa? Tapi dia itu teman saya tuh nggak nganggap oneness. Jadi mereka tuh nganggapnya Allah itu Tuhan itu sendiri. Jadi Allah mah. Ya, itu oneness, Mbak. Jadi gini, Mbak. Saya kasih tahu ya. Iya. Trinitas itu sedikit saya kasih tahu. Orang-orang Trinitas itu ketika dia disuruh menjabarkan ketuhanannya, itu kalau tidak larinya ke oneness, itu larinya ke Triteos, tiga Tuhan. Iya. Pasti larinya ke sana karena Trinitas ini nggak pernah diajarkan gitu. Jadi mereka itu ketika menerangkan yaitu kalau tidak ke oneness ya ke tiga Tuhan, begitu, Mbak. Oke, Mbak ya, mungkin itu aja dulu, Mbak ya. Mungkin ada. Dulu saya jawab dulu Mbak ini, Mbak. Oh, silakan, Prof. Kalau ada yang kayak gitu, Mbak bilang aja. Kata Allah itu di Babelmu itu nggak ada. Udah kamu nyolong nama Tuhan saya, terus Tuhan saya yang saya sembah, Tuhan umat Muslim, kau samakan dengan manusia. Nah, jawabannya begitu. Kalau masih ngeyel, Mbak, kasih tahu aja. Kalau nyemur diri ke laut itu gratis, gitu aja, Mbak. Oke. Oke, yang lainnya kita apa? Siapa tahu ada oten lagi. Oke ya, Mbak. Masih mau kau datang besok? Cuma kau datang besok. Ini datang lagi. Islam apa Kristen? Santai aja langsung di. Salam dulu dong. Selamat malam kalau Kristen, assalamualaikum kalau Muslim, gitu. Shalom. Kristen berarti. Silakan. Ya. Kristen ya, Bang ya. Gimana, Pak? Sehat-sehat? Ya, sehat-sehat, Bang. Pak, enggak signalnya merah lagi dapat ya. Jadi gimana, Pak? Udah simak diskusi tadi, Pak? Mulai dari Bang Aril aja sih tadi sedikit ya. Oke, silakan. Udah sering ngikutin komal-komal atau di ruangan diskusi abang-abang ini sebenarnya sih. Cuma ya saya agak ngerti sedikit sih kekesalan atau juga apa ya. Mungkin akar kepahitan dari saudara Aril tadi yang sampai tidak menerima dari statement yang abang-abang keluarkan. Kecil banget suaranya Tapi apa ya? Kecil ya, Bang? Yo, ya. Nah, Ya, terus, Bang? kira-kira kayak gitulah, Bang. Cuma kan diulang dengan apa ya? suara gede, Bang. Diulang dengan suara gede. Udah gede gak, Bang? Udah. Ya, udah. Oh ya. Cuma apa ya? Ngerti sedikit lah maksudnya dengan mungkin kekesalan dari Bang Aril tadi. Kenapa kemudian kayak sulit menerima apa yang abang-abang sampaikan seperti dari sisi ketuhanan dari Yesus sendiri. Karena memang apa ya? Tidak banyak dari saudara-saudaraku yang Kristen mengikuti perjalanan kehidupan Kristus mulai dari kelahirannya sampai ya mungkin hanya mendengarkan cerita-cerita di gereja saja saat hari-hari besar seperti Natal atau bahkan Paskah saja. Ya udah. Jadi saya ngerti sih. Oke, udah. Bang Angga Kristen ya, Bang ya? Iya, Kristen, Bang. Ya menurut Anda Yesus itu Tuhan apa utusan Tuhan? Utusan sih. Jelas di Alkitab bahwa utusan Tuhan. Berarti Anda Unitarian ya?
Sebenarnya saya agak kurang bisa membedakan sih saudaranya bahasa yang kayak gini, Bang. Unitarian itu seperti apa sih? Ada sebenarnya, dua Bang? Kristen itu yang tidak menuhankan Yesus. Yesus adalah utusan, Yesus ciptaan. Unitarian dengan saksi Jehovah. Gitu, Bang. Tapi syukurlah kalau Anda tidak menuhankan Yesus, Yesus utusan. Enggak apa-apa, Bang. Silakan, Bang. Kemajuan selangkah buat Anda. Kalau yang saya paham ya, Bang, kalau kesaksian Jehovah itu berbeda dari Kristen sih, Bang, sebenarnya. Karena sepengetahuan saya, Bang, bahwa kesaksian Jehovah itu dia tidak masuk dalam. Nggak usah dibahas itu, Bang. Nggak usah dibahas itu. Ya. Kenapa Anda tidak menuhankan Yesus? Karena jelas bahwa Yesus menyampaikan bahwa dia adalah jalan, Bang. Dia hanya jalan menuju Bapa. Yohanes 14:6 ya. Keren. Jadi Yohanes 14:6 itu berkata begini, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya kalau mau sampai ke Bapa, ikuti ajaran Yesus. Betul? Ya, karena Betul. apa yang Bapak ajarkan terimplementasi melalui kehadiran Yesus. Betul.